Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya WNR Sartika Putri, NIM 124. Pada video ini saya akan menjelaskan use case diagram pengelolaan stok produk kecantikan. Use case diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dengan sistem. Diagram ini membantu kita memahami fitur-fitur apa saja yang dapat diakses oleh setiap pengguna. Pada diagram ini terdapat dua aktor, yaitu yang pertama ada admin berada di sebelah kiri atas dan juga supplier yang berada pada sebelah kanan bawah. Kita mulai dari admin. Admin merupakan pengguna pertama yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Pertama, admin akan melakukan login atau logout untuk masuk dan keluar dari sistem. Setelah berhasil login, admin akan mengelola data produk seperti menambah produk baru, mengubah informasi produk maupun menghapus produk yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya, terdapat kelola data supplier, yaitu fitur untuk menyimpan dan mengatur data supplier yang bekerja sama dengan toko. Kemudian di sini juga ada monitoring stok. Fitur ini digunakan untuk melihat jumlah stok pada setiap produk yang tersedia. Pada fitur ini terdapat relasi berupa include yang menuju ke notifikasi stok menipis. Artinya, ketika admin melakukan monitoring stok, sistem secara otomatis akan mengecek apakah jumlah stok berada di bawah batas minimum. Jika stok menipis, sistem akan memberikan notifikasi agar admin segera melakukan pemesanan ulang. Kemudian berikutnya, di sini terdapat fitur pembelian ke supplier, yaitu proses yang dilakukan admin untuk memesan produk ketika stok mulai habis. Setelah itu, terdapat kelola transaksi stok yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi stok maupun masuk maupun stok keluar sehingga data persediaan selalu diperbarui. Admin juga dapat melihat laporan yang berisi informasi mengenai kondisi stok dan riwayat transaksi. Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Terakhir, di sini ada kelola akun, yaitu untuk mengatur akun pengguna yang dapat mengakses sistem. Selanjutnya, di sini kita akan beralih ke aktor kedua, yaitu supplier. Supplier memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah menerima pesanan produk dari admin. Setelah pesanan diproses, supplier kemudian mengirim stok produk sesuai dengan jumlah yang telah dipesan, sehingga stok di dalam sistem dapat bertambah kembali. Dari diagram ini, dapat disimpulkan bahwa admin menjadi aktor utama yang mengelola seluruh aktivitas sistem, sedangkan di sini supplier berperan sebagai pihak yang menyediakan dan mengirim stok produk. Hubungan keduanya membuat proses pengelolaan stok menjadi lebih terstruktur, efisien, dan memudahkan pengawasan terhadap persediaan barang. Sekian penjelasan saya tentang use case diagram. Selanjutnya, setelah mengetahui fungsi-fungsi yang ada pada sistem melalui use case diagram, saya akan menjelaskan diagram konteks sistem pengelolaan stok produk kecantikan. Diagram konteks merupakan gambaran paling sederhana dari sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas luar, serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Pada diagram ini terdapat dua entitas eksternal, yaitu admin dan supplier. Sedangkan di bagian tengah terdapat proses utama, yaitu sistem pengelolaan stok produk kecantikan. Pertama, kita akan melihat hubungan antara admin dengan sistem. Admin mengirim beberapa data ke dalam sistem, yaitu data produk, transaksi stok masuk, transaksi stok keluar, dan data pembelian. Data-data tersebut akan diproses dan simpan oleh sistem untuk mengelola persediaan produk. Setelah diproses, sistem akan memberikan informasi kepada admin berupa informasi stok, notifikasi stok menipis, laporan stok, dan laporan pembelian. Informasi ini membantu admin dalam memantau kondisi stok serta mengambil keputusan kenapa harus melakukan pembelian kembali. Selanjutnya adalah hubungan antara supplier
dengan sistem. Dari sistem menuju supplier, dikirimkan data produk dan pesanan pembelian. Sebagai informasi mengenai produk yang harus disiapkan oleh supplier. Kemudian supplier kembali ke sistem berupa data pesanan dan konfirmasi pembelian sebagai tanda bahwa pesanan telah diterima dan diproses. Setelah pesanan selesai, disiapkan, supplier juga mengirimkan barang serta konfirmasi pengiriman. Data tersebut kemudian diterima oleh sistem untuk memperbarui stok yang tersedia. Dari diagram konteks ini dapat disimpulkan bahwa admin berperan sebagai pengelola utama sistem, sedangkan supplier berperan sebagai pihak yang menyediakan produk. Pertukaran data antara kedua entitas dilakukan melalui sistem pengelolaan stok produk kecantikan, sehingga pengelolaan stok menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipantau. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram DFD level 1 dari sistem pengelolaan stok produk kecantikan. DFD level 1 merupakan pengembangan dari diagram konteks yang menampilkan proses-proses utama di dalam sistem beserta aliran data ke setiap penyimpanan data atau data source. Pada diagram ini terdapat 5 proses utama yang ada, yaitu kelola data produk, kelola stok, kelola pembelian, kelola supplier, dan laporan. Proses pertama adalah kelola data produk. Pada proses ini, admin melakukan pengelolaan data produk seperti menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk. Seluruh data tersebut kemudian disimpan ke data store D1, yaitu data produk. Proses kedua, 2.0, kelola data stok. Pada proses ini, admin mengelola informasi stok, baik stok masuk maupun stok keluar. Setelah diproses, data akan disimpan ke data store D2, yaitu data stok. Kemudian di sini lanjut proses 3.0, yaitu kelola pembelian. Admin melakukan pencatatan transaksi pembelian produk kepada supplier. Data transaksi tersebut disimpan pada data store 3, yaitu data pembelian. Kemudian, dari proses ini juga terdapat hubungan dengan supplier, karena data pembelian akan diteruskan sebagai pesanan produk kepada supplier. Proses keempat, di sini ada 4.0, yaitu kelola supplier. Pada proses ini, admin mengelola data supplier seperti menambah, mengubah, atau menghapus informasi supplier. Seluruh data tersebut akan disimpan pada data store D4, yaitu data supplier. Kemudian, proses terakhir yaitu 5.0, laporan. Pada proses ini, sistem mengambil data dari seluruh proses sebelumnya untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh admin, seperti laporan stok dan laporan pembelian. Selain itu, proses ini juga menerima data yang berkaitan dengan supplier sebagai bagian dari penyusunan laporan. Jadi, DFD level 1 ini menjelaskan bagaimana sistem dipecah menjadi beberapa proses utama yang saling berhubungan. Setiap proses memiliki tugas masing-masing dan menyimpan data ke data store yang sesuai, sehingga seluruh informasi dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan laporan yang akurat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 dari sistem pengelolaan stok produk kecantikan. Level 2 ini merupakan pengembangan dari sistem DFD level 1. Diagram ini, setiap proses utama diuraikan menjadi beberapa subproses agar alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih rinci. Proses pertama yaitu kelola data produk. Proses ini terdiri dari 3 subproses, yaitu 1.1,
tambah produk, 1.2 edit produk, 1.3 hapus produk. Ini digunakan untuk menghapus produk yang sudah tidak dijual atau tidak digunakan lagi. Seluruh data produk akan disimpan ke data store D1 produk. Kemudian proses kedua adalah 2.0 kelola data stok. Pada bagian ini terdapat 3 subproses, yaitu 2.1 stok masuk yang mencatat barang yang masuk ke gudang, kemudian 2.2 stok keluar yang mencatat barang yang keluar karena penjualan atau penggunaan. Setelah itu terdapat 2.3 yaitu update stok, yaitu proses memperbarui jumlah stok setelah terjadi transaksi. Semua data akan disimpan pada data store D2 yaitu data stok. Selanjutnya adalah proses 3.0 kelola pembelian. Proses ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama 3.1 buat pesanan, yaitu membuat pesanan pembelian kepada supplier. Kedua 3.2 terima barang, yaitu mencatat barang yang telah diterima dari supplier. Dan terakhir 3.3 pembayaran, yaitu mencatat proses pembayaran atas pembelian yang dilakukan. Seluruh data pembelian akan disimpan pada data store D3 yaitu data pembelian. Kemudian di sini terdapat proses 3.0. Aduh, maaf, di sini terdapat kesalahan pada mentik, harusnya ini 4.0. Jadi pada proses 4.0 ini kelola supplier. Di dalamnya terdapat 2 subproses, yaitu 4.1 data supplier dan 4.2 penilaian supplier. Yaitu proses memberikan penilaian terhadap kinerja supplier, misalnya berdasarkan ketepatan waktu pengiriman maupun kualitas produk yang diterima. Seluruh data tersebut disimpan pada data store D4, yaitu data supplier. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD level 3 dari sistem pengelolaan stok produk kecantikan. DFD level 3 merupakan pengembangan lebih rinci dari DFD level 2. Pada diagram ini, setiap subproses dijelaskan lebih detail, sehingga alur pengelolaan stok dan pembelian dapat dipahami secara lebih jelas. Kita mulai dari proses 2.1 stok masuk. Pada proses ini, terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama, 2.11, input barang masuk, yaitu admin memasukkan data barang yang baru diterima ke dalam sistem. Selanjutnya, 2.12, validasi barang, di mana sistem memeriksa apakah data barang sudah sesuai dengan pesanan dan tidak terjadi kesalahan input. Setelah data dinyatakan valid, proses dilanjutkan ke 2.13, simpan stok masuk, sehingga jumlah stok pada sistem akan bertambah. Selanjutnya, proses 2.2 stok keluar. Pada proses ini, sistem akan melakukan 2.21, yaitu menghitung penggunaan atau jual, yaitu menghitung jumlah barang yang keluar akibat penjualan atau penggunaan. Setelah itu, sistem melakukan 2.22 cek stok minimum untuk memastikan apakah stok masih berada di atas batas minimum. Jika stok sudah berada di bawah batas yang ditentukan, maka sistem akan menjalankan proses 2.3, yaitu notifikasi stok menipis, sehingga admin mendapatkan pemberitahuan untuk segera melakukan pembelian kembali. Proses berikutnya yaitu 2.3 update stok. Pada bagian ini, sistem menghitung kembali jumlah stok melalui proses 2.3.1, yaitu hitung stok akhir.
berdasarkan stok masuk dan stok keluar. Kemudian dilakukan 2.3 yaitu cek stok minimum untuk memastikan ketersediaan barang. Jika stok kembali berada di batas bawah minimum, sistem akan menjalankan 2.33 yaitu notifikasi stok menipis. Setelah seluruh proses selesai dan data stok akan diperbarui dan digunakan sebagai acuan pada proses pembelian. Selanjutnya masuk ke 3.1 buat pesanan. Pada proses ini, admin terlebih dahulu memilih supplier. Kemudian menginput detail pesanan seperti produk dan jumlah yang akan dibeli. Setelah semua data lengkap, sistem akan menyimpan data pesanan ke dalam data store D3, yaitu data pembelian. Setelah supplier mengirimkan barang, proses dilanjutkan ke 3.2, yaitu terima barang. Tahapan pertama 3.2.1, yaitu terima barang. Kemudian 3.2.2, yaitu cek barang untuk memastikan jumlah dan kondisi barang sesuai dengan pesanan. Jika sudah selesai, admin melakukan 3.2.3, input barang masuk. Input barang masuk sehingga stok pada sistem otomatis akan bertambah. Tahap terakhir, di sini ada 3.3 yaitu pembayaran kepada supplier. Pada proses ini, admin membuat invoice pembelian melalui 3.1 buat invoice. Selanjutnya dilakukan 3.3.2 proses pembayaran kepada supplier. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, data pembayaran akan disimpan melalui 3.3 yaitu simpan pembayaran ke dalam data pembelian sebagai bukti bahwa transaksi telah selesai. Jadi, level 3 ini menjelaskan secara rinci bagaimana sistem pengelolaan stok mulai dari barang masuk, barang keluar, pembaruan stok, pembuatan pesanan, penerimaan barang, hingga proses pembayaran kepada supplier. Dengan adanya rincian proses ini, alur kerja sistem menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dalam pengembangan maupun implementasi sistem. Demikian penjelasan di level 3. Selanjutnya terdapat diagram yang terakhir. Di sini ada sequence diagram dari sistem pengelolaan stok produk. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Pada diagram ini terdapat 4 objek yang saling berinteraksi, yaitu admin, aplikasi, database, dan supplier. Proses pertama dimulai ketika admin melakukan login ke dalam aplikasi. Aplikasi kemudian melakukan validasi login ke database untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan benar. Jika database mengirimkan hasil validasi dan aplikasi menampilkan bahwa login berhasil. Kemudian, sehingga admin dapat mengakses sistem. Setelah berhasil masuk, admin dapat melakukan pengelolaan data produk. Data produk yang diinput akan dikirim ke aplikasi. Kemudian aplikasi menyimpan data tersebut ke database. Setelah proses penyimpanan berhasil, database mengirimkan informasi bahwa produk telah berhasil disimpan, yaitu data tersimpan. Kemudian adalah proses transaksi stok masuk. Ini transaksi stok masuk. Admin menginput data barang yang masuk ke aplikasi. Aplikasi kemudian menyimpan data stok masuk ke dalam database. Dan setelah berhasil disimpan, jumlah stok produk pada database akan bertambah. Itu stok bertambah. Berikutnya adalah proses transaksi stok keluar. Admin menginput data barang, input stok keluar, kemudian aplikasi menyimpan
simpan stok keluar ke database. Setelah transaksi diproses, jumlah stok pada database akan berkurang sesuai dengan jumlah yang digunakan atau jumlah barang yang keluar. Setelah stok diperbarui, aplikasi melakukan pengecekan stok minimum. Dari sini, cek stok minimum. Jika jumlah stok berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan, aplikasi akan menampilkan notifikasi stok menipis. Kemudian, kepada admin sebagai pengingat untuk segera melakukan pembelian produk. Selanjutnya, admin membuat pesanan pembelian, kemudian aplikasi mengirimkan data pesanan kepada supplier. Kemudian, kepada supplier. Setelah supplier menerima pesanan, supplier akan mengirimkan barang sesuai dengan permintaan. Ketika barang diterima, admin menginput barang masuk. Kemudian, memperbarui data pada database, yaitu update stok. Terakhir, admin dapat memilih menu lihat laporan. Di sini lihat laporan. Pembelian agar admin sebagai informasi hasil pengelolaan sistem. Jadi, sequence diagram ini menunjukkan urutan proses yang terjadi mulai dari login, pengelolaan data produk, kemudian transaksi stok masuk, stok keluar, pengecekan stok minimum, proses pemesanan kepada supplier, hingga diagram ini membantu kita memahami bagaimana setiap aktor dan komponen sistem saling berinteraksi secara berurutan dari awal hingga akhir proses. Demikian penjelasan sequence diagram dari sistem pengelolaan stok produk kecantikan. Terima kasih.